Jangan kalau kenikmatan dunia dijaga habis-habisan, rela mati sebagian orang demi dunianya, tapi dengan imannya sangat ceroboh, imannya sudah sangat menurun akibat syubhat dan syahwat, lalu masih merasa mukmin 24 karat. Zaman sekarang ini adalah zaman fitnah, zaman yang penuh dengan ujian dan tantangan iman yang mengguncang iman kita. Bahwa siksa teringan yang dirasakan oleh penghuni neraka adalah ketika dipakaikan sendal dari api lalu mendidih sampai di otak seperti air mendidih di dalam panci. Lalu ia merasakan bahwa dialah yang paling berat siksaannya, padahal dialah yang paling ringan siksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil habib wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati dan dimuliakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan kesyukuran hendaknya senantiasa kita ulang-ulangi dalam suasana mulia penuh kebahagiaan imani ini, di mana kita hadir bersama di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah ini untuk menegakkan salah satu syiar Islam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari raya Idul Adha. Salawat dan salam adalah salah satu ibadah mulia yang harus kita selalu perbanyak kita ucapkan dalam semua keadaan, terkhusus pada hari mulia ini. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai doa tulus kehadirat Allah kepada Allah. Semoga Allah menempatkan kita,
membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdaus yang abadi kala di hari akhirat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Khutbah Idul Adha kita kali ini adalah motivasi agar kita senantiasa meningkatkan rasa takut kepada Allah di dalam hati kita. Al-khawfu minallah. Mari kita menggelorakan rasa takut di hati kita masing-masing. Yang pertama-tama perlu kita sadari bahwa zaman sekarang ini adalah zaman fitnah. Zaman yang penuh dengan ujian dan tantangan iman yang mengguncang iman kita. Fitnah yang mengguncang iman kita adalah fitnah syubhat, yaitu keraguan yang dilancarkan oleh setan, orang munafik dan orang kafir tentang kebenaran Islam atau kebenaran sebagian ajaran Islam. Ini syubhat. Fitnah syahwat, yaitu godaan nafsu dunia, godaan hawa nafsu untuk berbuat dosa dan meninggalkan kewajiban. Ini mengguncang iman kita di rumah, di pasar, di kantor, di kendaraan, sampai di dalam masjid pun iman masih terguncang. Oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa iman adalah nikmat Allah yang terbesar, tepe papinya kami namalupona po ng Allah Ta'ala, si boleh-boleh pada jagai kita peta. Hendaknya kita sungguh-sungguh menjaga, menguatkan iman agar tidak terlepas dari hati kita masing-masing. Jangan kalau kenikmatan dunia dijaga habis-habisan, rela mati sebagian orang demi dunianya, tapi dengan imannya sangat ceroboh, imannya sudah sangat menurun akibat syubhat dan syahwat, lalu masih merasa mukmin 24 karat. Mari kita terbangun dari tidur kelalaian kita. Salah satu amal hati yang harus selalu digalorakan dalam rangka menjaga dan menguatkan iman adalah al-khawfu minallah, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah urgensi, inilah pentingnya kita melakukan ibadah mulia yang hari itu sini ripahadere naro, sini ripaencen naro, tahu talo ripuang Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita mesti takut kepada Allah? Maka memang ina perlu sini ripat di bola taweri puang Allah Ta'ala, sini ripaencet taweri puang Allah Ta'ala. Alasan yang pertama, karena takut kepada Allah adalah perintah Allah. Bukti iman, konsekuensi iman adalah melaksanakan perintah Allah.
Salah satu perintah Allah adalah takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 175. Fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka siapapun. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Perintah Allah. Nah tiangnya pun Allah Ta'ala ditawuri di saliwan naya lena. Nah lena bibawang, masa rositina aja di onroi mi tahu. Tahu si tengah-tengah naya tahu. Dalam ayat yang lain, di surah Al-Baqarah ayat 150, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah hanya kepada-Aku. Perintah takut kepada Allah adalah kewajiban, dan meninggalkan kewajiban adalah dosa. Sehingga kalau ada yang ditakuti melebihi takut kita kepada Allah, itu adalah dosa besar. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Alasan yang kedua, karena rasa takut itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah parentangi Nabi sallallahu mana serekwan mengina sini mitau materu-teru ripuang Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, agar perbuatan baik itu menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan cara yang sebaik-baiknya. Perintah bertakwa kepada Allah dimanapun berada, salah satu intinya adalah takut kepada Allah. Si boleh-boleh tak mitau ripong Allah Ta'ala kega ki monro. Itulah yang melahirkan keterarahan hidup di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, alasan yang ketiga, mengapa kita mesti menggelorakan rasa takut kepada Allah? Karena itu adalah tuntutan akal sehat. Toma dia cengek kalena, toma maka singek kalena. Pasti sini mah pikiri, pakogan oleh salama. Pasti sini mah pikiri makada lalengagar yola na salama tahu. Dan karena naisen berdasarkan petunjuk agama bahwa keselamatan hanya bisa didapatkan dengan mengikuti petunjuk Allah. Dan dengan mengikuti petunjuk Allah, atau untuk bisa mengikuti petunjuk Allah, salah satu jalannya adalah selalu meningkatkan rasa takut kepada Allah. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguh hanya yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Para ulama menjelaskan bahwa bagaimana seorang hamba tidak takut kepada Allah, padahal dia tidak memiliki, dia sangat sadar bahwa dia tidak memiliki manfaat dan bahaya apapun untuk dirinya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dalam ungkapan yang lain, ulama mengatakan, wallahu khalaqal khalq. Allah yang telah menciptakan makhluknya. Li'arifu, agar makhluk itu, manusia itu mengenal Allah dengan akalnya. Lalu segan kepadanya dan beribadah kepadanya. Dan semua yang ada ini adalah dalil yang ditunjukkan oleh Allah, yang menunjukkan akan keagungannya, untuk disegani dan ditakuti oleh hambanya.
dengan rasa takut yang penuh pengagungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya naronendre, telu alasan. Nafarluki sini mitau pulana ri puang Allah Ta'ala. Parentana puang Allah Ta'ala. Parentana surona puang Allah Ta'ala. Dan merupakan tuntutan akal yang masih sehat, yang sejalan dengan fitrah manusia. Selanjutnya, ia ro tau eri puang Allah Ta'ala, tanda-tanda tau malebdi. Makhluk-makhluk Allah yang paling mulia senantiasa takut kepada Allah. Pertama, para malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan dibanding manusia. Tetapi malaikat adalah makhluk Allah yang sangat takut kepada Allah. Mau tahu kehebatannya malaikat? Salah satu sifatnya malaikat, kata Nabi SAW, malaikat Jibril pernah dilihat langsung oleh Nabi SAW, 600 sayapnya menutupi ufuk langit. Tapi malaikat Jibril sangat takut kepada Allah. Agak dia ada firangidi. Ya. Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan fisik malaikat yang memikul arasy-Nya Allah. Bagaimana fisiknya? Jarak daun telinganya ke pundaknya bisa ditempuh dengan 700 tahun perjalanan. Bayangkan besarnya malaikat. Tapi takutnya kepada Allah luar biasa. Iga ini tempur-tempur di puang Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat sangat takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa di atas mereka. Dan mereka benar-benar hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, para nabi dan rasul, manusia termulia, manusia pilihan. Tapi para nabi dan rasul lah yang paling takut kepada Allah. Nabi kita SAW, rasul dan manusia termulia, beliaulah yang paling takut kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat-sifat para nabi dan rasul. Alladzina yuballighuna risalatillah. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan petunjuk Allah. Wa yakhshawnahu. Dan benar-benar takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah. Dan tak ada yang mereka takuti seorang pun atau sesuatu apapun selain Allah. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukup Allah menghitung amal-amal. Demikian para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi SAW pernah bersabda, Innila akhsyakum wa atqakum lillah. Sungguh akulah yang paling takut dan paling bertakwa kepadamu dan di antara kamu kepada Allah. Demikian Nabi dan Rasul. Pede dipakai lebih ripuang Allah Ta'ala, pede metau ripuang Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Manusia termulia setelah para Nabi dan Rasul adalah orang beriman. Lalu, salah satu cirinya orang beriman sangat takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau. Iya rotomato pesi nak bereang di agamai. Nikia wa qulubuhum wajilah, hatinya tetap takut. Mapugau dece nami tahu. Ya tos si munafik pigau dosa nama sedih ngamang. Itu perbedaan mendasar antara mukmin dan munafik. Orang beriman, rajin taat, tapi hatinya tetap merasa takut. Annahum ila rabbihim rajiun. Kalau dikembalikan kepada Tuhannya dalam keadaan tidak siap. Hendaknya ini mendorong kita
untuk sungguh-sungguh menggelorakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian sebenar-benarnya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang mulia, untuk mewujudkan rasa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya tidak bisa tanpa ilmu. Dena oleh tahu eri puang Allah Ta'ala. Si tongen-tongen ne tahu, narekodena si bawai kipat disengep patuju. Kami nami tahu nasi tumato na salah batena mi tahu. Itu akibat kalau kita tidak mau belajar Islam yang benar. Hanya dengar khutbah baru dengar, itu pun cerita sebagian. Bagaimana mau menumbuhkan rasa takut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguh, hanya yang bisa takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut adalah hamba-hambanya yang ulama, yang berilmu. Para ulama mengatakan, atau para sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, tanda ilmu adalah takut, dan tanda kebodohan adalah ketika tertipu sehingga tidak mentaati Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan yang maknanya ilmu itu akan menghasilkan rasa takut dan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimaksud yang pertama, ilmu tentang Allah. Pere madeceng itu papti jeputa lori puang Allah taala. Ya. Semakin besar pengenalan kita kepada Allah dengan pengenalan yang benar, insyaallah rasa takut kita kepada Allah pun akan semakin besar. Para ulama mengatakan, man kana lillahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapa yang pengenalannya kepada Allah sangat besar, maka takutnya pun kepada Allah sangat besar. Antara lain, perlu dipaham madecengi bahwa Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Pasti kita takut. Takut kalau ada ucapan kita yang dosa didengar oleh Allah. Takut kalau ada isi hati kita yang salah lalu ditahu oleh Allah. Takut kalau ada perbuatan kita yang dilihat oleh Allah yang salah. Itu kalau kita hayati baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah tahu pengkhianatan mata, curi-curi pandangnya mata, dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam dadanya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, walillahil hamd. Ilmu yang kedua yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah ilmu tentang kelemahan diri kita. Kota jepui madeseng maka da malam maki. Dia agak pakul letari riolona puang Allah Ta'ala. Ko puang Allah Ta'ala mak kegeli. Aga mulai mewai. Aga mulai halangi ki. Itulah yang akan menggelorakan rasa takut dalam diri kita. Allah berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Jika Allah hendak menimpakan bahaya kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dirinya. Wa iyamsaska bi khair, dan kalau Allah menghendaki kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah berkuasa memberi kebaikan itu kepada. Sadari ini biasa mupa mewah-mewah di puang Allah Ta'ala. Agata tatuangan. Wahai para hamba Allah yang masih berani melawan Allah dengan melakukan dosa, melakukan kelalaian, membantah kebenaran, menyakiti orang saleh. Apa yang kita andalkan melawan Allah Subhanahu wa taala? Wahai para pemakan riba, apa yang membuat kita tidak mau menghentikan riba? Kasihan. Engkau kira-kira fakuleta jika nuku mata ya rega lebih diawan ya roelo mewe pong Allah Ta'ala. Hari ngeraki. Hari ngeraki tobaki sebelum kita wafat. La haula wala quwata illa. Sadari kelemahan diri kita. Di antara kelemahan diri,
terutama di hari akhirat, bahwa tidak ada lagi yang bisa melawan Allah. Tidak ada yang mampu menahan dirinya untuk tidak berbicara di hadapan Allah, membongkar semua perbuatannya. Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu akan menjadi saksi atas perbuatannya, akan mengetahui semua perbuatannya sendiri di hadapan Allah nanti. Walau alqama azirah, walaupun mereka berusaha membela diri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hatta idza ma ja'uha, nareko di fafolini romatu penduduk naranakai, syahida alaihim samuhum, menjadi sabini pareng kalinganat, wa absaruhum, menjadi saksilah pendengarannya, wa juluduhum, menjadi saksilah kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, terhadap semua yang pernah mereka perbuat di dunia. Bicara semua kepada Allah, saya pernah ini, Allah saya pernah itu. Wa qalu li juludihim, lalu mulut diberi kesempatan memprotes kulitnya dan mengatakan, lima syahidtum alaina, mengapa engkau menjadi saksi atas kami? Kau mau menghancurkan dirimu sendiri. Qalu, kulit itu berkata, antaqana Allah yang membuatku sanggup berbicara. Allazi antaqa kulla syai', di mana Allah lah yang membuat semua apa saja bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, Allah menciptakanmu pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Begitu kondisi manusia nanti di akhirat. Malam masih lemah-lemana, tunduk setunduk-tunduk, nabongkara mana puraina jama, dengan resiko dia sendiri akan merasakan siksanya di neraka. Itau mana kiri puang Allah Ta'ala, itau mana kiri puang Allah Ta'ala. Takutlah kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kita menghadapi azab Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang mesti kita takuti terhadap Allah? Yang pertama, takutlah siksaannya. Takutlah siksa neraka yang akan membakar orang-orang kafir, yang akan membakar orang-orang zalim, yang akan membakar ahli dosa dengan bakaran yang sangat panas. Innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, nanti kami masukkan dia ke neraka. Nanti kami masukkan mereka ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami Allah menggantinya dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka selalu merasakan siksa. Firman Allah dalam surah An-Nisa. Bagaimana panasnya siksa neraka? Nabi SAW menggambarkan 69 kali lebih panas dari api di dunia ini. Para sahabat mengatakan, api dunia saja sudah cukup membakar ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, itu 70 bagian, satu dari 70 bagian panasnya siksa neraka. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa siksa teringan yang dirasakan oleh penghuni neraka adalah ketika dipakaikan sendal dari api, lalu mendidih sampai di otak, seperti air mendidih di dalam panci. Lalu ia merasakan bahwa dialah yang paling berat siksaannya, padahal dialah yang paling ringan siksaannya. La haula wa la quwata illa. Lindungi kami semua dari neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup menahan siksa neraka-Mu sekejap mata ya Allah. Karuniakan rasa takut kepada kami terhadap neraka-Mu ya Allah. Rasa takut yang menjauhkan kami dari dosa. Rasa takut yang mendorong kami untuk meningkatkan kesolehan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, takut kepada Allah adalah takut dihisab dengan hisab yang berat, hisab yang dirinci. Karena orang yang hisabnya dirinci, ditunjukkan semua dosa-dosanya secara terperinci, dituntut satu persatu, itu pertanda dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man nukishal hisab udzib. Siapa yang dirinci hisabnya di hari kiamat, sudah pasti dia disiksa. Kau di tanah ini saya ditasedi, magi mau pakuye, out, pacala na itu. Pacala na itu. Makanya Nabi SAW berdoa, dan wajib kita amalkan doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah, sekedar memperlihatkan dosaku ya Allah, lalu tidak banyak dipersulit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Takutlah kepada Allah yang belum berjilbab. Takutlah kepada Allah yang belum beres jilbabnya. Takutlah kepada Allah yang masih pacaran. Takutlah kepada Allah yang masih merokok. Takutlah kepada Allah yang berdosa terus di gadget. Takutlah kepada Allah yang lalai terus menunaikan kewajiban, apalagi sunat, gara-gara HP, gadget, geng motor, dan semua kelalaian. Takutlah kepada Allah ibu-ibu yang hanya mementingkan dapur dari membaca Al-Quran. Takutlah kepada Allah wahai ibu-ibu yang sibuk memikirkan baju terbaru, pakaian terbaru, lalu seke untuk akhirat. Takutlah kepada orang tua yang masih terlalu tinggi angan-angan dunianya, padahal sedi maninat tajenya matemani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Takutlah kepada Allah orang-orang yang suka menuduh pejuang kebenaran sebagai penegak kebatilan, dan penegak kebatilan dinilai pejuang kebenaran karena tidak melakukan tabayyun. Itu dosa besar. Takutlah kepada Allah. Yang ketiga, yang mesti ditakuti kepada Allah kalau amal kita ditolak. Dekna yang mana tu amal lain diterima? Tidak benar kalau dia selalu bilang, saya terserah Allah. Kupugau bawang ini. Cece. Biasa mana itu orang kalinga ini, biasa orang kalinga. Syarat diterimanya amal ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tidak terpenuhi, amal ditolak. Nauzubillah. Yang keempat, takutlah husnul khatimah. Mu ada cemana ngamalaya na facapurna maja ranaka itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan oleh penutupnya. Pada itu mana kiripuan Allah Ta'ala. Karena itu kita selalu dituntut untuk istiqamah dan memohon keteguhan hati dari Allah, memohon rasa takut kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Allah yang mulia, inilah sekelumit renungan tentang pentingnya dan cara mewujudkan takut kepada Allah, bentuk-bentuk mewujudkan takut kepada Allah. Semoga bukan hanya didengar sebagai rutinitas, tapi betul-betul sudah terpatri dari hati kita dari sekarang. Rasa takut yang diwujudkan tersebut dan betul-betul mewarnai hidup kita. Karena hanya rasa takut kepada Allah yang menyelamatkan kita sampai di akhirat. Dan orang yang tidak takut kepada Allah, itulah yang membuat dia lemah, hatinya hancur. Hanya orang yang takut kepada Allah, yang tidak takut pada musuh-musuh Islam dengan cara yang benar. Orang yang tidak takut kepada Allah, itu yang tidak mau bernasihat, selalu mau cari aman. Orang yang tidak takut kepada Allah itu yang cinta dunia berlebihan, dipengaruhi syaitan terus. Orang yang tidak takut kepada Allah, itulah orang yang keras hatinya, membatu hatinya, tidak ada kepeduliannya, tidak mau berubah kepada yang lebih baik. Mati-matian membela walaupun nyata-nyata salah. Ya roba hayal mana kuda minta telepon Allah Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah doa. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon, kami mohon padamu, karuniailah kami rasa takut kepadamu dikala sendirian maupun dikala dilihat orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah yang mulia ini, marilah kita sejenak menghusyukkan diri, berdoa kepada Allah, antara lain memohon rasa takut kepadanya dan semua bentuk kebaikan agar dapat kita kerjakan
sesuai petunjuknya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajab wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala ilan nari masirana wajalil jannata hiya darana wa qararana wala tusallit alaina bidzunubina ma la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan-Mu dengan cara-Mu yang terbaik. Ya Allah, karunialah rasa takut yang sebenar-benarnya kepada kami, agar kami takut kepadamu dengan segala perwujudannya dan mengharap ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami semua. Engkau Maha mengetahui dosa-dosa kami satu persatu, ampunilah semuanya ya Allah. Rahmatilah kami semua ya Allah. Karuniailah kami semua husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma izzil islam wal muslimin wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada satu poin. Warnailah penyembelihan hewan kurban dan pembagian hewan kurban dengan takut kepada Allah. Sehingga jangan salah-salah penyembelihannya, jangan curang pendistribusiannya, jangan mengambilkan diri sendiri. Saling menghargai dan saling menghormatilah atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.